Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kali ini akan membahas mengenai komunikasi persuasif. Dan sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Yang pertama ada Adela Sipayung, Anggi Pranata Sihombing, Kristina Manalu, Esther Atalia Ginting, Stefani Arta, Jeremy Martin, Christian Siburian, Rian Mariana Sinaga, Sabam Estelrada Pasaribu, dan Suhaila Farhanin. Nah, sekarang kita masuk pembahasannya ya teman-teman. Pengertian komunikasi persuasif berasal dari kata bahasa Inggris persuasion. Istilah persuasion sendiri merupakan turunan dari bahasa Latin persuasio yang kata kerjanya persuade. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata persuasif berarti bersifat untuk membujuk secara halus. Dalam berbagai situasi, seseorang akan berusaha untuk mempengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain memahami apa yang diucapkan. Komunikasi persuasif adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan cara membujuk tanpa memaksa. Sedangkan menurut K. Anderson, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan sikap atau perilaku individu atau dalam kelompok. Betul, di sini saya akan membahas komponen komunikasi persuasif. Jadi komponen komunikasi persuasif itu harus dilakukan dengan halus, luas, yang mengandung sifat-sifat manusiawi. Agar komunikasi persuasif itu mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang dilakukan berdasarkan komponen-komponen komunikasi, yaitu komunikator, pesan, dan komunikan. Jadi di dalam komponen komunikasi persuasif ini ada 3 golongan. Yang pertama itu sumber atau komunikator, golongan kedua pesan, dan golongan yang ketiga komunikan. Jadi untuk golongan yang pertama tentang sumber atau komunikator, itu dalam komunikasi persuasif memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan suatu keberhasilan di dalam memengaruhi komunikan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Sebelum melakukan persuasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang disampaikannya. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran. Untuk golongan yang kedua itu ada pesan. Jadi di dalam pesan itu komponen komunikasi persuasif secara sederhana, pesan dalam komunikasi dapat diartikan sebagai materi yang diberikan oleh komunikator sebagai ajakan upaya ajakan supaya komunikan mempercayainya. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam proses persuasi dapat berupa kata-kata, gerak tubuh, hingga nada suara. Jadi dalam komunikasi persuasif memiliki 2 aspek dasar dalam menyampaikan pesan, yaitu aspek yang pertama itu ada aspek verbal. Aspek ini melibatkan kata-kata baik yang diucapkan secara langsung maupun disampaikan melalui tulisan.
Aspek yang nonverbal itu contohnya aspek ini melibatkan penampilan, ekspresi, gestur, dan emosi komunikator ketika berkomunikasi. Untuk pembahasan golongan yang ketiga tentang komunikan. Jadi komunikan adalah sasaran yang akan menerima pesan-pesan persuasi dari komunikator. Beberapa hal yang akan mempengaruhi apakah komunikan dapat merespon persuasi secara positif, yaitu adalah keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh komunikan. Dengan memahami lebih dalam mengenai tiga faktor tersebut, seorang komunikator akan dapat dengan mudah melakukan persuasi kepada seorang atau sekelompok komunikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan komunikasi persuasi. Nah, tujuan pokok dari komunikasi persuasi adalah untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kemudian melakukan tindakan dan perbuatan sebagaimana dikehendaki. Nah, persuasi bukanlah hanya sekedar membujuk, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, tetapi persuasif ini merupakan suatu teknik mempengaruhi dengan menggunakan dan memanfaatkan data dan fakta psikologis, sosiologi dari orang-orang yang ingin kita pengaruhi. Oleh karena itu, bagi yang melakukan persuasi harus memiliki kemampuan untuk dapat memperkirakan keadaan halayak yang dihadapi. Nah, terdapat beberapa tujuan dari pesan komunikasi persuasif ini, yaitu diantaranya adalah yang pertama, membentuk tanggapan, yang kedua, memperkuat tanggapan, yang ketiga, mengubah tanggapan. Teknik persuasif. Tujuan sesuatu pilihan dalam teknik komunikasi persuasif adalah dalam rangka memperoleh efek yang sebesar-besarnya. Dari teknik komunikasi persuasif antara lain, teknik asosiasi. Teknik asosiasi adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkan pada sesuatu peristiwa yang aktual atau sedang menarik perhatian dan minat massa. Teknik integrasi. Teknik integrasi yaitu kemampuan untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti menyatukan diri secara komunikatif sehingga tampak menjadi satu atau mengandung arti kebersamaan dan senasib serta sepanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Payoff teknik atau teknik ganjaran adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan. Etching teknik atau tataan adalah kegiatan persuasi seni menata pesan dengan imbauan emosional sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya. Teknik adhering. Teknik ini yaitu seni komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh untuk menyerang lawan. Bias respon teknik. Teknik persuasi ini bertujuan untuk mengerahkan sasaran persuasi atau komunikan pada pembentukan suatu pendapat, sikap atau bahkan perilaku tertentu dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Dalam membuat pertanyaan atau pernyataan tersebut, diupayakan agar persuader terkondisi untuk menjawab ya. Putting it up. Dalam teknik persuasi ini, persuader berusaha untuk menjalani hubungan secara psikologis dengan persuadi. Cara yang dilakukan yakni dengan berulang kali menanyakan kejelasan, kesetujuan, ketidaksetujuan, pendapat, penilaian, dan lain-lain dalam topik yang dibicarakan. Stimulate disinterest. Melalui teknik ini persuader berupaya untuk menekan perasaan cemas dan sikap memaksa sasaran untuk mengikuti keinginannya. Teknik transfer. Yang dimaksud dengan teknik transfer adalah lingkungan yang terasa berpengaruh pada hasil persuasi yang kita lakukan. Jika komunikator bersikap positif terhadap keadaan sekitar di mana persuasi dilakukan, maka hal itu akan membantu dalam menciptakan warna persuasi yang kita lakukan. Bandwagon teknik. Teknik bandwagon bertujuan membujuk sasaran dengan cara mengemukakan bahwa setiap orang sebagaimana hal kita menyetujui gagasan yang dikemukakan atau mengerjakan hal tersebut.
Melalui teknik ini, persuadi berupaya membentuk keyakinan pada diri persuadi tentang hal-hal yang ditawarkan kepada mereka sedemikian rupa sehingga mereka merasa yakin atas hal tersebut. Stay it with flowers. Melalui teknik persuasi ini, kita berusaha mengambil hati persuadi atau sasaran dengan cara memuji kelebihan, kecakapan, kemampuan, kepandaian mereka. Dan hal itu dilakukan tidak secara berlebihan. Don't act with. Teknik persuasi don't act with dilakukan dengan cara memberikan berbagai penawaran kepada sasaran yang terdiri dari banyak pilihan tentang sesuatu maupun sesuatu yang lain, dan menghindarkan penawaran sesuatu yang tidak ada apa-apa. Maksudnya adalah, jika Anda menginginkan sasaran Anda tertarik pada objek persuasi Anda, maka Anda harus mampu mengemas bahasa yang digunakan sehingga sasaran memaknai pesan itu sejelas mungkin. Teknik reassurance. Melalui teknik reassurance, komunikator menjalani hubungan secara psikologis dengan sasaran persuasi. Hal ini dilakukan dengan setelah komunikator memberi persuasi pada sasaran tentang apa saja, maka jangan biarkan hubungan yang telah terjalin terputus begitu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi pesan komunikasi persuasif. Nah, pesan persuasif yang disampaikan itu ditunjukkan untuk mengubah perilaku sasaran terhadap suatu objek tertentu sesuai dengan keinginan komunikator. Di mana isi pesan yang digunakan harus jelas untuk dipahami dan dimengerti. Pesan-pesan persuasif yang disampaikan dapat menimbulkan daya tarik dan enak untuk didengar. Seorang komunikator dalam menyampaikan pesan harus menciptakan situasi yang nyaman. Dalam proses berkomunikasi, komunikator itu tidak boleh lari dari topik yang akan dibahas. Dengan demikian, komunikasi persuasif menjadi lebih efektif dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Terima kasih. Saya akan membawakan materi mengenai proses persuasi dalam komunikasi. Proses persuasif merupakan proses komunikasi yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Persuasi terdiri dari satu atau dua orang lebih yang terikat dalam sebuah aktivitas, menciptakan motivasi dan tingkah laku tanpa adanya konteks pemaksaan. Dan ada beberapa proses keberhasilan atau kegagalan sebuah proses persuasi tergantung pada 5 karakter. Yang karakter pertama itu ada perhatian. Jika persuades tidak memberikan perhatian pada sebuah pesan, maka persuasi tidak akan berhasil. Dan kedua itu ada pengertian. Jika persuades tidak mengerti atau memahami sebuah pesan, maka mereka tidak akan terpersuasi. Dan ketiga itu ada penerimaan. Jika persuades menolak pesan itu setelah memperhatikan dan menerima, maka mereka tidak akan terpersuasi. Dan yang keempat itu ada pengingatan. Persuades harus mengingat pesan dan nasihat atau himbauan dalam pesan tersebut sampai mereka tiba untuk beraksi. Dan yang kelima itu ada bereaksi atau bergerak. Perubahan tingkah laku secara spesifik atau permintaan sebuah pesan harus disesuaikan dengan sesuatu yang menarik dari yang telah diperhatikan dan diterima oleh persuades. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam komunikasi persuasif. Dalam pendekatan komunikasi persuasif yang efektif menurut Burgon dan Hufner tahun 2002 ada 4, yaitu pendekatan berdasarkan bukti. Di sini pendekatan mengungkapkan data atau fakta yang terjadi sebagai bukti argumentatif agar berkesan lebih kuat terhadap ajakan. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan ketakutan, yaitu menggunakan fenomena yang menakutkan bagi audiens atau komunikator dengan tujuan mengajak mereka menuruti pesan yang diberikan komunikator. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan humor, yaitu menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu dengan tujuan memudahkan masyarakat mengingat pesan karena mempunyai efek emosi yang positif. Yang keempat, ada pendekatan berdasarkan diksi, yaitu menggunakan pilihan kata yang mudah diingat atau
memorable oleh komunikan dengan tujuan membuat efek emosi positif atau negatif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Anggi Pranata akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan psikologi dalam komunikasi persuasif. Terdapat beberapa prinsip psikologi yang mempengaruhi terjadinya proses komunikasi persuasif. Nah, adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip kontraks. Prinsip kontraks merupakan sebuah pandangan dari seseorang yang mencoba mempengaruhi orang lain dalam menilai maupun memberi gambaran mengenai adanya perbedaan pada suatu objek atau topik yang dibahas. Nah, untuk sebagai contoh yaitu seseorang yang memberikan kedua buah batu kepada orang lain. Yang satu batu yang ringan dan yang satu batunya yang berat. Dengan menjelaskan mengenai adanya perbedaan dari kedua batu tersebut, secara otomatis orang tersebut akan memilih untuk mengangkat batu yang keras agar ketika ia mengangkat batu selanjutnya, beban yang diangkat lebih ringan dari beban yang pertama. Nah, untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip timbal balik. Dalam kehidupan bersosialisasi, semua orang seharusnya memberikan balasan kebaikan terhadap kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Nah, prinsip ini berbicara mengenai timbal balik terhadap perilaku yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Dan yang terakhir itu ada prinsip rasa suka. Prinsip rasa suka merupakan suatu prinsip psikologi dalam komunikasi persuasif yang seringkali digunakan di dalam media pemasaran suatu produk tertentu. Contohnya seorang sales produk kecantikan, sebut saja produknya makeup, akan memilih orang atau wanita yang memiliki status sosial yang tinggi dan mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat serta memiliki paras wajah yang cantik. Nah, tujuannya adalah supaya orang-orang tertarik untuk membeli produk makeup yang ditawarkan karena seorang model yang mempromosikan makeup tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas komunikasi persuasif. Efek komunikasi persuasif dapat dijelaskan melalui model psikodinamika, yaitu proses komunikasi persuasif didasarkan pada teori-teori perbedaan individu dalam pengaruh komunikasi. Menurut teori perbedaan individu atau The Individual Difference Theory, setiap individu memiliki motivasi dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda pula. Adanya perbedaan tersebut menyebabkan terbentuknya kepribadian unik dan bersifat individual. Menurut model psikodinamika, pesan-pesan komunikasi persuasif akan efektif apabila pesan tersebut memiliki kemampuan memodifikasi cara psikologis, baik minat ataupun perhatian individu sedemikian rupa, sehingga persuader akan menanggapi pesan tersebut sesuai dengan keinginan persuader, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas proses persuasif sangat bergantung pada keberhasilan proses komunikasi. Komunikasi persuasif akan efektif apabila komunikator menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh komunikan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dan akan menimbulkan efek. Dengan demikian, proses psikologis internal yang dilakukan seperti motivasi, sikap, atau perilaku yang diwujudkan akan berhasil sesuai yang dikehendaki oleh komunikator. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan judul terakhir, yaitu faktor penghambat dari komunikasi persuasif. Nah, di sini ada 5 faktor dari penghambat komunikasi persuasif. Yang pertama itu dari faktor motivasi. Nah, di faktor motivasi ini, dia itu bersifat atau bersikap atas dasar kepentingan atau kebutuhan yang melekat pada dirinya atau pada diri suatu individu. Nah, jika demikian adanya, maka upaya menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan komunikator
akan menjadi gagal. Yang kedua itu ada faktor prasangka. Nah, di sini prasangka itu disebut dengan prejudis. Nah, bila komunitas sudah diinggapi perasaan prejudis tadi atau prasangka, baik antar individu, ras maupun golongan, maka mereka akan sulit menerima perasaan secara objektif. Ada mereka yang tidak lagi merespon pesan secara rasional. Dan yang ketiga ada faktor semantik. Nah, faktor semantik itu tuh berasal dari gangguan semantik. Nah, gangguan semantik ini itu adalah gangguan komunikasi persuasif yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Itu dikemukakan oleh Blanke pada tahun 1979. Nah, gangguan semantik ini sering terjadi karena kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa asing, sehingga sulit dimengerti oleh halayak tertentu. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima. Struktur bahasanya yang digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga membingungkan penerima. Yang keempat itu ada faktor sosial. Nah, di faktor sosial ini itu perbedaan status sosial di kalangan manusia akan berpengaruh besar terhadap proses komunikasi dan dapat menghambat jalannya komunikasi persuasif, seperti perbedaan pendidikan, bahasa daerah, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu ada hambatan kebudayaan. Nah, di hambatan kebudayaan ini salah satu unsur penting dalam kebudayaan yaitu gaya bahasa, dan ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat lancarnya proses komunikasi persuasif. Dan di sini terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami, yaitu komunikasi persuasif merupakan komunikasi yang bersifat mempengaruhi tindakan perilaku, pikiran, dan pendapat tanpa paksaan, baik fisik ataupun non-fisik. Komunikator berusaha mempengaruhi komunikan dengan cara mengubah pikiran dan tindakan seseorang dengan memanipulatif motif ke arah tujuan yang sudah ditetapkan. Mempengaruhi pilihan seseorang dengan cara menyadarkan orang dengan memodifikasi pikiran mereka pada sebuah pilihan dengan argumen yang masuk akal atau rasional, sehingga dapat meyakinkan komunikan sehingga komunikan akhirnya mau berperilaku seperti yang diinginkan komunikator. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.